Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spenfan dimanapun berada. Berjumpa kali ini dengan Puspita Mandasari dalam Spenfan Talk. Kali ini kita kedatangan dua tamu sangat spesial, yaitu beliau ada Ibu Firsti Chandra Novitasari dari Komisi Penanggulangan AIDS Kebumen. Kemudian kita juga kedatangan tamu istimewa, yaitu Mas Muhammad Dhani Ayubi, Duta Pelajar HIV AIDS Kebumen dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mbak, Ibu juga sehat? Alhamdulillah. Ya. Saya senang sekali bisa kedatangan tamu spesial hari ini. Ya. Bisa berjumpa di Spenfan Talk. Ibu, kita mengundang Ibu dan juga Mas, tentunya kita ingin ngobrol-ngobrol, berbincang tentang berbagai problematika yang cukup banyak terjadi di Kebumen. Dan menurut saya cukup mengkhawatirkan juga untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku SMP. Oke. Iya, Ibu. Saya membaca beberapa berita bahwasanya ada salah satu kasus yang cukup berat di Kebumen, yaitu HIV AIDS. Nah, tapi sebenarnya saya sendiri tuh tidak tahu HIV AIDS itu apa sih sebetulnya. Nah, mungkin nanti dari Ibu Thomas bisa jelaskan HIV AIDS itu apa sih? Ya. Dari Duta mau? Oh, boleh. Siap. Mungkin dari teman-teman udah pernah ya dengar apa itu HIV AIDS, gimana sih, apa itu penyakit atau virus, tapi belum bisa membedakan sebenarnya HIV sama AIDS itu berbeda. Oh, berbeda ya? Iya. Karena HIV itu singkatannya kan Human Immunodeficiency Virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, virus HIV ini sangat berbahaya kalau misalkan didiamkan dan tidak diobati. Itu akan menyebabkan namanya AIDS atau Acquired Immunodeficiency Virus, yaitu komplikasi yang disebabkan karena virus HIV tadi yang didiamkan dan tidak diobati, gitu. Oh, jadi sebetulnya HIV itu virusnya kemudian jadi penyakit yang bernama AIDS tersebut. Iya, betul. Oke. Nah, sebenarnya kalau di Kebumen sendiri memang kasusnya seberapa parah sih Bu, kok sampai kayak kita lihat digembar-gemborkan sekali untuk segera mencegah gitu. Oke. Untuk kasusnya sendiri, Kebumen itu pertama kali ditemukan di tahun 2003. Oh, 2003? Iya, pertama kali kasusnya ditemukan di Stempor dengan fase AIDS, sudah masuk fase AIDS. Lalu sampai sekarang jumlahnya itu 1926 kasus. Sampai ribuan ya Bu? Ya, 1926 kasus sampai dengan bulan Februari tahun 2023. Kalau dari 1900-an tadi, apakah kemudian banyak pelajarnya, banyak orang tua atau bagaimana itu? Banyak. Jadi gimana ya, kasusnya pelajar juga penambahan banyak, orang tua juga banyak. Memang kita untuk kasus pelajar di tahun 2022 penambahan kita itu ada 12 kasus. Ya. Dalam 1 tahun? Dalam 1 tahun. Dan itu karena faktor resikonya homoseksual. Dari 12 kasus tersebut, faktor resiko homoseksual atau penyuka sesama jenis, dan bahkan diantaranya yang lebih memperhatikan itu masih ada yang di bawah umur, seperti itu. Homoseksual dan sampai di bawah umur. Iya. Nah, ini apa sebenarnya, bagaimana sih cara dari penularan virus HIV tersebut kok sampai homoseksual itu menjadi salah satu yang cukup parah? Ya, karena tadi ya, homoseksual itu kan tidak pada tempatnya. Iya. Ya. Jadi di situ ada perlukaan, terus ketika nanti yang mungkin melakukan itu sudah positif, bisa langsung menularkan ke yang negatif, seperti itu. Karena memang kalau kita tahu sendiri sudah tidak pada tempatnya, dan virus itu bisa masuk pada luka, seperti itu. Berarti kalau misalkan kena luka yang secara langsung, itu otomatis langsung tertular? Iya. Selain itu apa lagi yang bisa menyebabkan penularan HIV atau AIDS? Banyak sih. Penggunaan nafza juga menjadi salah satu cara penularan HIV AIDS, karena ketika pengguna nafza atau khususnya nih ya narkotika suntik itu kan biasanya dilakukan di sebuah perkumpulan dengan 1 jarum suntik dan dibagi secara ramai-ramai. Dan mungkin di salah satu perkumpulan itu ada salah satu orang yang terkena HIV AIDS. Dan ketika mereka menggunakan secara bersamaan dan terjadi pertukaran darah seperti yang dikatakan Mbak Firsti tadi, sudah jelas penyebaran HIV itu sudah dipastikan akan melingkup di perkumpulan itu. Jadi satu komunitas itu ketika memang menggunakan narkotika dan menggunakan jarum suntik secara langsung, itu bisa semua tertular? Iya, betul. Sebegitu bahayanya. Bahaya sekali. Oke, kalau HIV AIDS itu apakah kemudian penyakit yang bisa sembuh atau bagaimana proses penanganannya?
Kalau sampai sekarang sih memang HIV/AIDS belum bisa disembuhkan. Sekali dia positif HIV/AIDS juga selama hidupnya juga dia harus kontrak dengan HIV/AIDS. Jadi walaupun kadar virusnya itu bisa ditekan, tapi selama hidupnya virus HIV masih ada di dalam tubuhnya. Dia hanya bersifat untuk menekan atau mengurangi saja. Iya, betul. Seperti itu. Berbahaya sekali ya. Lalu kalau kayak Mas Dani kan selaku duta pelajar ya, tentunya sudah banyak bertemu dengan berbagai kasus seperti itu. Nah, kebanyakan di kalangan remaja itu yang ditemui itu seberapa banyak, lalu bagaimana penularannya lewat apa gitu yang banyak dari remaja sendiri? Ini sedikit cerita nih ya, sharing nih. Oke, boleh. Saya waktu itu kan biasanya kami nih dari duta sosialisasi, di situ kami akan menempatkan call center dari KPA Kebumen. Di situ kami mengatakan kepada audiens, jika kalian pernah melakukan hubungan yang beresiko ataupun seperti pengguna narkoba segala macam, itu bisa melakukan konsul ke ini KPA Kebumen. Karena kami siap menerima buat teman-teman yang mungkin takut atau bimbang mau bercerita ke siapa, bisa ke KPA Kebumen atau di Instagram @duta-HIV/AIDS Kabupaten Kebumen. Nah, jadi kasus yang saya temukan itu ada yang ngechat gitu ya. Dia ingin bertanya segala macam tentang HIV/AIDS, apa begini-begini bla bla bla, berceritalah panjang curhat dan sampai pada titik di mana dia menceritakan bahwa dia itu pernah berhubungan beresiko. Itu salah satunya dari salah satu pelajar. Dan saya meyakinkan dia karena sebenarnya tesnya itu nggak boleh dipaksakan pertama, karena itu adalah peraturan. Dan kita hanya bisa mendorong ataupun mensupport dia untuk mau melakukan secara sukarela. Nah, dan ketika dites, saya nemani itu, saya nemani ke puskesmas di salah satu puskesmas di Kebumen, dan ternyata dia positif. Positif ini? Iya. Tapi itu setelah melalui berbagai tahap ya, untuk dinego-nego, baru dia kemudian berani untuk secara jujur gitu betul. ya. Tapi apakah ketika, maaf ini kan Mas Dani menemani, apa tidak beresiko untuk tertular ketika menemani gitu Bu Firsi? Itu bagaimana? Ya, karena kami di Duta sudah dibekali ilmu ya tentang HIV/AIDS bahwa virus ini berbahaya, tetapi tidak mudah ditularkan. Kenapa? Karena ada syarat bahwa virus itu bisa menularkan, terutama HIV. Pertama, harus ada virus yang bertahan hidup. Nah, virus HIV tadi bisa bertahan hidup di luar, contohnya darah gitu, di udara bebas itu hanya 2 menit. Nah, dan untuk air liur itu memang mengandung virus HIV, tetapi dia tidak bisa menularkan karena kadar yang ada dalam air liur itu tidak mencukupi untuk menularkan HIV. Nah, jadi misalkan kita lagi ngobrol terkena percikan ludah, itu nggak bakal menularkan. Nggak langsung otomatis tertular gitu ya? Iya, ya mungkin kalau misalkan untuk jaga-jaga ya boleh pakai hand sanitizer gitu. Bukan karena apa, tapi ya karena mungkin kalau ingin menjaga ya nggak apa-apa. Nah, dan ketika saya berhadapan dengan dia ya saya enjoy aja, tidak langsung menjudge bahwa kamu nggak usah deket aku deh gitu. Itu nggak boleh. Iya, itu justru mendiskriminasi yang membuat dia nggak nyaman. Nah, itu kalau udah nggak nyaman itu justru malah berbahaya. Oh, dia mungkin jadi lebih takut, nggak mau terbuka, gitu. Malah jadi lebih parah ke depannya. Karena kan biasanya, maaf ya, kalau seperti HIV atau AIDS itu kan cenderung tabu gitu ya di lingkungan masyarakat kita, apalagi kalau sudah wah itu HIV AIDS pasti biasanya itu akan cenderung dikecilkan gitu kan, dijauhi dari lingkungannya, dan itu yang mungkin belum disadari oleh banyak orang. Berarti kalau misalkan tinggal dalam satu rumah kemudian ada yang terkena kasus, itu tidak akan membahayakan isi rumah yang lain, Bu? Tidak, jadi HIV itu hanya menularkan pada 4 cairan: darah, cairan vagina, cairan sperma, dan air susu ibu. Itu pun juga air susu ibu jumlahnya sedikit. Tetapi kalau anak kan mengkonsumsi dari dia lahir sampai dia 2 tahun itu kan sudah banyak yang dikonsumsi. Nah, itulah yang dicegah supaya tidak menularkan ke bayinya. Kalau tinggal serumah, terus makan bersama, bersalaman, itu tidak akan menularkan. Karena tidak ada proses penularan seperti yang Mas Dani sampaikan. Tapi kalau bayi itu kan berarti kekebalan tubuhnya kan belum siap ya Bu? Apa kemudian dia sejak bayi ketika ibunya kemudian kena HIV itu kan terusnya si bayi ini akan? Ya, jadi untuk bayi dari orang dengan HIV atau ibu ODA itu ketika nanti dia lahir dia akan dikasih namanya profilaksis. Profilaksis itu obat untuk pencegahan sampai dia usia
kurang dari 18 bulan maaf. Kurang dari 18 bulan. Iya, itu. Jadi nanti ketika 18 bulan itu dia dicek lagi apakah dia positif atau negatif, seperti itu. Tapi sebelum ke usia 18 bulan itu dia dikasih obat profilaksis namanya untuk pencegahan dia. Mencegah dia dari Iya, betul. kan makin bertambah parah gitu, Bu. Iya, tapi kan kalau ibu hamil, kenapa kan ibu hamil untuk sekarang ini sudah menjadi wajib ketika ibu hamil itu harus dites HIV. Kenapa? Karena kalau nanti sudah melahirkan itu harapannya tidak menularkan virus itu ke bayinya, seperti itu. Sangat berbahaya sekali ya, Bu. Ya. Kalau sampai ibaratnya baru jadi Iya, lahir, baru lahir gitu loh. udah terkena HIV, dia udah harus mengalami penderitaan Ya. pengobatan sepanjang itu ya, Bu. Nah, sebetulnya apakah hanya dari misalkan tadi ya banyaknya kasus homoseksual seperti itu kan, kemudian ada juga tadi mungkin jarum suntik narkoba, apakah kalau misalkan maaf ya pecandu miras itu juga bisa kemungkinan kena juga atau bagaimana? Kalau pecandu miras mungkin karena dia sudah pecandu miras, mungkin karena dia lingkungannya sudah seperti itu ya Mbak. Lingkungan, mohon maaf, mungkin lingkungannya sudah buruk dan itu juga bisa mempengaruhi dia untuk ke hubungan seks bebas, mungkin bisa seperti itu. Itulah yang bisa mempengaruhi dia untuk mungkin tertular HIV. Tapi untuk pecandu miras dengan yang jarum suntik itu juga mungkin juga bisa seperti itu. Jadi ya kita juga tetap harus menjauhi itu ya, menjauhi miras, jarum suntik, narkoba, apapun lah intinya ya. Apapun itu yang berbahaya Iya, untuk betul, kesehatan betul. ya. Nah, kalau Mas Dani sebagai duta pelajar IFR, sejauh ini sudah berapa banyak kasus yang ditemui di kalangan remaja khususnya SMP? Kalau untuk kalangan SMP sih belum menemukan, tapi kalau untuk SMA itu ya beberapa. Oh gitu ya? Iya, kita nggak bisa nyebutin jumlahnya karena Iya, takut ini. sangat privasi sekali Iya. ya. Ini adalah kalau berbincang dengan HIV itu menurut saya ngerinya karena anak-anak SMP itu kan rasa penasarannya Ya, betul. tinggi luar biasa. Kadang mereka menganggap ya apa sih, seperti apa sih, Iya. bagaimana gitu. Nah, kalau untuk tips sendiri atau bagaimana sih caranya sebenarnya dari diri untuk bisa bergaya hidup sehat bagi remaja agar jangan sampai ke arah sana itu gimana? Ya, yang untuk pertama sih ya sebagai remaja mungkin dari pandangan remajanya juga. Ya. Sebenarnya yang paling penting itu pergaulan, dari gimana lingkungan kita tumbuh, hidup dan juga bersosialisasi itu sangat menentukan. Ketika kita bersosialisasi di lingkungan yang tidak baik, kita akan ke tempat yang tidak baik juga. Seperti istilah kalau misalkan kita berteman dengan orang penjual parfum, kita akan terkena wanginya. Dapat wanginya iya, juga betul. gitu ya. Nah, jadi sama kayak pergaulan itu juga penting karena ketika kita bergaul dengan orang yang baik, justru kita akan ke jalan yang baik juga, berbeda dengan yang buruk. Bukan berarti kita mendiskriminasi nggak boleh berteman dengan yang buruk, tetapi untuk pergaulan lebih lanjut seperti pertemanan yang sahabat karib gitulah, itu mungkin cari teman yang pilih-pilih dulu lah yang baik untuk menjadi sahabat karib kita, sahabat yang bisa kita andalkan dimanapun dan kapanpun. Biar jangan sampai kita terjerumus Ya, ke betul. seperti itu ya Bu ya. Hindari pertemanan toksik ya. Iya, toxic Toxic relation. relation gitu ya. Toxic friendship. Ya, kalau anak-anak sekarang kan kayak gitu. Ya benar, bahasanya pokoknya toxic gitu ya. Bahasa jaksel ya. Jaksel banget ya pokoknya. Ya, kalau Bu, sebetulnya kalau tadi ya saya tertarik dengan yang tadi pencegahan di ibu hamil itu. Oke. Nah, itu langkah dari Komisi Perlindungan itu sendiri sejauh mana sih agar mencegah kalau misalkan untuk orang dewasa, mungkin kalau remaja kan ini udah di backing nih, sekarang ada duta pelajar jadi lebih tersosialisasi gitu. Kalau dari komisi itu sendiri pencegahannya sejauh mana? Ya, kalau dari komisi itu ada program inovasi tadi ya. Program inovasi itu nikah yes, HIV no. Jadi sebelum nikah itu diharapkan calon pengantin itu untuk tes HIV supaya apa? Ketika nanti diketahui ibu hamil, tidak salah satu pasangan itu positif, tidak menularkan ke pasangannya. Jadi harapannya tidak menularkan ke pasangan dan nantinya tidak menularkan ke si bayi, seperti itu. Jadi protek lebih dini lah, seperti itu. Itu memang diwajibkan untuk semua calon pasutri gitu? Kalau saat ini memang regulasinya belum ada, tapi kita sementara ini masih mendorong untuk calon pengantin supaya untuk tes kesadaran masyarakat lah ya, tentunya kesadaran masyarakat untuk tes HIV itu lebih banyak gitu, lebih sadar lah. Jadi kita juga
tidak hanya di calon pengantin, kita itu di masyarakat, di warga itu, di warga peduli AIDS itu juga mengharapkan ketika sosialisasi warga peduli AIDS di desa-desa itu juga untuk kesadaran tes D-nya itu lebih tinggi gitu ya Mbak. Jadi untuk kasus itu tidak ditemukan ketika sudah masuk fase AIDS. Jadi ketika dia masih fase HIV, ketahanan hidupnya lebih bisa terjaga seperti itu. Berarti ada tingkat-tingkatan HIV AIDS sendiri tuh? Iya, ada fase-fasenya. Ada fase-fasenya? Iya, betul. Jadi orang yang terkena HIV itu nggak bakal langsung jadi AIDS. Tapi orang yang AIDS itu udah dipastikan HIV, jadi gitu. Pasti ya HIV? Pasti. Tapi apa kemudian bisa misalnya nih, udah AIDS turun gitu? Bisa. Jadi orang yang sudah terkena AIDS untuk bisa menurunkan fasenya agar tidak terjadi komplikasi yang lebih, itu bisa dengan pengobatan terapi ARV, antiretroviral. Jadi ketika dia rutin untuk mengkonsumsi ARV konsisten, itu akan menurunkan kadar virus yang ada dalam tubuh. Jadi nggak bakal terjadi komplikasi yang lebih banyak lagi gitu. Kalau dari pengobatan tadi ARV ya namanya, itu biasanya memang secara individu punya langsung kesadaran diri diantar ke sana atau bagaimana, atau memang harus dari komisi penanggulangan yang membantu si pengidap AIDS itu untuk berobat? Oke, kalau dari ARV sendiri itu ARV sudah bisa di Kabupaten Kebun sendiri ya. ARV itu bisa diakses di 21 layanan kesehatan. Ya, jadi terdiri dari puskesmas dan rumah sakit. Ketika nanti dia diketahui positif, nanti dia akan dirujuk untuk ARV, akses ARV. Dan di situ nanti ada namanya pendukung sebaya. Pendukung sebaya itu nanti yang setiap bulan memantau. Memantau untuk pengobatannya si pasien, seperti itu. Jika nanti di tanggal sekian kok si pasien ini belum mengambil, ya nanti yang pendukung sebaya itu untuk mengabari segera mengambil ARV tersebut. Karena ya itu tadi, kalau tidak ya akan masuk ke fase AIDS. Seperti semakin itu. Parah, semakin apalagi kalau dia tidak konsumsi ARV, dia masih aktif gitu ya, masih hidup bebasnya, nggak dijaga gaya lagi. hidupnya masih gitu ya. Ya itu juga paling banyak sekali bisa menularkan. Bisa menularkan kemana-mana. Iya, betul. Dia diem-diem aja. Iya. Itu yang Gitu. Jadi karena di dalam tubuhnya virusnya banyak sekali ya, karena dia nggak konsumsi ARV, dia masih aktif, itulah yang menyebabkan jadi nggak bisa memutus rantai gitu ya. malah bukannya menurut malah menambah. Jadi kita cuma bisa mencegah menjaganya. Menjaga agar nggak sampai bertambah lagi. Iya, seperti itu. Kalau ARV itu berarti dikonsumsi setiap hari atau bagaimana? Setiap hari. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, harus konsisten. Konsisten? Iya. Konsisten apa tuh? Maksudnya harus di jam itu. Misalkan kita biasa mengkonsumsi pagi jam 9, kita harus mengkonsumsi itu tepat jam 9. Kalau sampai terjadi keterlambatan, lupa misalkan. Biasanya akan terjadi kayak resisten obat ya. Jadi misalkan obat itu kan butuh waktu ini ya, melakukan fungsinya itu, misalkan obat ini 7 jam. Nah, setelah misalkan dia setelah 7 jam itu tidak mengkonsumsi obat lagi, maka akan terjadi resisten obat, atau biasanya ada komplikasi yang timbul karena obatnya itu kok nggak ada jamnya lagi gitu. Jadi virusnya berkembang. Penyakit lain? Ya, jadi karena memang cara kerja virus HIV itu kan mereplikasi. Ya, jadi setiap saat dia itu mereplikasi, berkembang biak terus di dalam tubuh kita. Nah, fungsi dari ARV itu adalah menekan virus-virus itu, membunuh virus-virus tersebut. Tapi kalau dia nggak konsumsi, ya otomatis virus semakin banyak ya kan? Melebar kemana? Ya, iya, betul. Seperti itu. Nah, terus akan terjadi tadi ya resisten obat. Jadi dosis virus yang A, misal ARV A gitu ya, itu akan berkurang gitu. Jadi harus naik dosis lagi seperti itu. Kemudian apakah kalau misalkan sampai naik dosis itu membahayakan nyawanya atau? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya mungkin kan fisiknya udah nggak kuat kayak gitu kan, bisa. Harapan hidup untuk ketika sudah terkena AIDS itu seperti apa ya? Kayak udah di tengah-tengah antara iya dan hidup tak mau, mati segan hidup tak mau. Mati segan hidup tak mau. Aduh. Sebenarnya kalau dia misal seseorang sudah terinfeksi HIV, tapi dia konsisten pengen hidup sehat, pengen tetap bisa beraktivitas, masih bisa
kerja gitu kan, ya dia harus konsumsi ARV gitu. Jadi seseorang yang rutin konsumsi ARV akan sama seperti kita. Iya, orang Tidak normal terlihat biasa, seperti tidak orang terlihat. sakit. Iya. Tapi di dalamnya penuh dengan virus. Walaupun di dalam Walaupun di dalam tubuhnya ada virus, dia tetap masih bisa beraktivitas normal, olahraga seperti biasa. masih Dia bisa seperti masih kita. bisa tersenyum lah. Jadi tidak terlihat secara physically ketika Iya. dia itu selama Enggak, dia menjaga tidak. gaya hidupnya. Ya, seseorang yang masuk di masih di fase HIV, dia sama seperti kita, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas seperti itu. Termasuk kalau misalkan memperbaiki pola makan, pola hidup, misal olahraga, tidur, Iya, minum malah gitu, lebih baik lagi. Lebih baik lagi malahan. itu tetap bisa mengurai kemungkinan buruk gitu ya. dari Iya. dampak. Kalau anggapan kita dulu ya, seseorang terinfeksi HIV itu ada seseorang penyakitan, Nah, kurus kurus, gitu ya. kan. Kurus, terus kayak nggak berdaya, Nggak berdaya, aduh, lemas gitu. lemas itu. gitu ya. Itu sudah Itu- tidak itu lagi. udah tidak lagi. Oh gitu ya? Iya. Ini berarti hanya anggapan-anggapan masa lalu yang kadang ya itu, menurut saya dulu itu kalau udah ada orang yang diklaim oh dia kena HIV itu udah negatif banget di Negatif lingkungan thinking, kan. iya betul. Kayak dijauhi semua orang menjauh, nggak ada yang peduli lagi gitu. Iya. Banyak kok yang di Kebumen itu yang memang dia sudah terinfeksi di tahun 2012 gitu ya. Dia konsumsi ARV rutin dan dia juga sampai saat ini masih bisa bekerja. Bahkan dia bisa bekerja di kabupaten yang lain gitu. Maksudnya dia koordinator ya, dia koordinator sebaya, dia membidangi atau dia di kabupaten 4 kabupaten, dia memegang 4 kabupaten gitu. Malah membantu. Membantu Iya. sesamanya ya agar tidak terjadi itu, menjaga rantainya itu agar tidak kemana-mana. Berarti sekarang udah mulai terjadi kayak semacam komunitas untuk saling membantu gitu Ada. ya. Iya ada. Itu di siapa yang membidangi atau mungkin di koordinator oleh siapa di Kebumen sendiri? Ada, kalau itu koordinator sebaya namanya ya. Jadi pendukung sebaya itu di Kabupaten Kebumen sendiri udah ada. Ketika nanti seorang pasien itu sudah diketahui positif, nanti dari layanan merujuk untuk bertemu dengan pendukung sebaya seperti itu. Sampai benar-benar dia bisa mulai bangkit ya Bu. Menerima keadaan ya. Menerima keadaan ya. Ya, itu memang fungsinya pendukung sebaya seperti itu sih. Iya, untuk biar dia punya semangat untuk tetap hidup Hidup, ya. Iya. Sejauh ini kalau dari Duta Pelajar itu sudah keliling kemana aja untuk mensosialisasikan ini dan langkah apa aja sudah pernah diambil? Mungkin kalau untuk sosialisasi mungkin hampir di SMA di Kebumen sudah tercapai ya. SMA 1, SMA Pejagoan, sampai SMA saya pun saya sendiri yang mensosialisasikan. Bahkan sampai ujung Rowokele pun pesantren-pesantren sudah kami ini Datangi. iya. Dan untuk langkah-langkah mungkin kami selain mungkin untuk sosialisasi, kami juga memberikan seperti apa ya, bantuan kepada teman-teman yang terkena HIV juga, yang anak dengan HIV/AIDS, kita buat mereka tersenyum bangkit lagi untuk bisa ingin hidup, ingin bertahan hidup. Karena kasihan juga mereka sudah terkena HIV bahkan sejak dia menghirup udara di dunia ini kan. Itu Jadi yang anak-anak tidak berdosa. iya. Jadi kami membantu memberikan sekedar bantuan setiap bulan dan membantu juga memberikan bantuan anjang sana namanya untuk memberikan obat atau segala macam. Dan untuk ada perayaan hari-hari khusus misalkan seperti hari AIDS, kami membagikan ataupun bermain bersama dengan anak-anak dengan HIV/AIDS gitu. Mereka tidak merasa tersisihkan. Iya, tidak ya, tersisihkan. Sudah sampai keliling-keliling untuk benar-benar mencegah ya Bu, dengan harapan mungkin di tahun ini sudah tidak bertambah kasus ya. Amin. Iya, jangan sampai Jangan ditambah sampai. lagi. Kayak udah denger itu udah ngeri banget, apalagi kan semakin kesini saya lihat remaja itu udah mulai mengakses secara bebas. Tuh saya penasaran itu kalau ada mereka itu bisa mengakses bebas, kemudian sampai mereka ya tadi dimulai dari mungkin pergaulan bebas sampai akhirnya mengenal homoseksual dan sebagainya. Itu memang memang ada aplikasi atau yang lain sebagainya sehingga mereka kok bisa semudah itu mendapatkan komunitas, atau hanya ya udah iseng-iseng aja kemudian mereka jadi korban dan seterusnya? Ya, mereka memang sih gadget utama ya. Jadi memang dia itu biasanya dia tuh kayak penasaran gitu. Dia install aplikasi chatting. Di situ kan sudah ada komunitas ya, di aplikasi chatting itu sudah ada komunitas yang sudah tahu pastilah. Misal kita on di sini berapa jarak dari sini kan sudah ada yang kelihatan. Nah, itu dia mulai dari situ dia coba-coba install aplikasi, ternyata di aplikasi kena orang yang salah.
diajaklah kayak gitu. Jadi ya udah seperti itu untuk pelajar sih. Itu bisa nular Bu, misalkan kita satu temen nih, salah satu kenal kemudian atau jadi pelaku seperti itu, kemudian yang lain juga ketularan gitu. Iya, terbawa suasana lingkungannya. Makanya tuh menjaga pergaulan tuh penting. Sangat penting, luar biasa. Iya. Ya, Berteman ini boleh sama siapa aja, tapi untuk hal bersahabat ya mungkin lebih pilih lagi lah. iya, Satu kita sih kuncinya membentengi diri. Membentengi diri. dengan iman ya. Iya. Punya good system prinsip kita lah. Kita Iya. berprinsip tentang ini, ya udah kita jalanin. Iya. Kadang yang dilupakan sama remaja adalah ketika mereka punya prinsip, mereka lebih suka untuk apa Ngikutin ya? kata orang. Iya, Iya, ngikutin betul. Kata orang, ikutin tren. Aduh nanti aku gagal nih Iya. kayak gitu. Iya betul. Itu yang kadang mengerikan sekali di lingkungan kita. Oke, saya senang sekali Bu. Ternyata memang sejauh ini ya sudah Kebumen sendiri itu bahkan menjadi salah satu kabupaten yang cukup mengerikan ya. Dan itu menurut saya yang masih disayangkan sekali adalah hal tabu bagi ya mungkin orang-orang dewasa atau remaja sendiri untuk mengenal lebih jauh, mengetahui, mencegah, dan kadang untuk menasihati anaknya, mengedukasi. Nah itu yang kadang sulit. Atau adakah sih Bu, kalau ini kan dari Duta Pelajar selalu mengedukasi kepada remajanya, oke dari sisi anak, tapi untuk orang dewasa apa ada edukasi juga? Kalau kita sih dari warga peduli AIDS, jadi di setiap desa kita kan membentuk warga peduli AIDS ya. Di Kabupaten Kebumen sudah terbentuk semua. Jadi setiap sosialisasi kita memberikan arahan kepada orang tua itu untuk lebih aware kepada anaknya. Jadi ketika nanti mungkin anaknya bergaulnya dengan laki-laki dan laki-laki, tapi kan kita sebagai orang tua yang awam ya. Iya benar. Jadi Nggak bisa ngapain bedakan. orang dia mainin sama anak laki-laki ya biasa aja, nggak mungkin aja, ya. iya kayak gitu. Tapi itu malah jangan salah gitu loh. Itu jangan salah, biasanya malah berawal dari situ kayak gitu. Tetap harus diperhatikan lah. Iya betul. Emang kelihatan Bu atau kalau Ibu kan mungkin udah biasa nih. Maaf ya Bu, kalau ada yang kayaknya dia agak itu kelihatan atau tidak? Ya kalau dari fisik bisa jadi memang dia cenderung, mungkin dia cenderung kayak feminim ya. Tapi kan kita tuh coba untuk menggalinya lebih dalam dengan ngobrol dengan dia. Jadi kalau misalkan menemukan orang seperti itu, kemudian anaknya diajak ngobrol gitu ya Bu? Iya maksudnya dia Pendekatan dulu. iya pendekatan lah, konseling lah. Jangan langsung ngejudge, wah kamu gini. Itu Nanti bisa langsung kabur ya. Iya, langsung kabur, malah bahaya itu. Lebih membahayakan dia menularkan ke orang lain ya Bu. Konseling pendekatan ya memang namanya pendekatan apa ya, antar bicara dari hati ke hati. Iya. gitu Butuh ya. waktu. Butuh waktu. Apalagi kalau dia kan dia merasa dia kayak saya dengan perilaku saya yang menyimpang gitu kan, dia pasti kan tertutup. Malu. Nah itu kan, ya jadi perlu pendekatan khusus untuk ke sana gitu. Biasanya berapa lama Bu kalau mendekati? Tergantung setiap anak. Waktu itu yang Iya. pernah menjadi pengalaman duta, ya sekitar beberapa minggu lah untuk bisa dia berani gitu. Itu baru berani ngomong? Iya. Itu pun sama lebih ketika dia kenal seseorang yang dekat gitu. Iya, dia Ketika sama orang asing ya nggak mungkin dia. iya karena mau. dia ingin ada seorang yang bisa dipercaya gitu Iya. loh. Dia yakin kalau yang diajak ngobrol itu nggak akan Nggak bakal Ya, mengumbar. betul. itu beberapa minggu itu baru sampai tahap Dia mengeluarkan pendapat pendapat. bahwa dia sudah berhubungan, resiko dan sesama jenis lagi. Itu baru sampai mengungkap, belum sampai tahap Iya. pemeriksaan Iya. dan seterusnya ya. Sebegitu bahayanya dan proses yang panjang. Apalagi kalau ya remaja masa depannya masih panjang sekali. Ini kan sangat berbahaya sekali untuk anak-anak kita ya Bu. Ya Bu, kemudian biar ada pencerahan dan Oke. juga para remaja juga tahu itu bagaimana sih kemudian caranya untuk remaja apabila mereka sudah terkena. Sudah terkena ya? Iya, sudah terkena, mereka mencoba untuk membuka diri itu bagaimana agar mereka juga tidak takut untuk membuka diri. Oke. Menjelaskan kondisinya. Sudah terkena berarti dia sudah tahu kalau dia sudah positif ya? Ya, atau Iya. minimal dia sudah Pernah melakukan? Ya, Oke. melakukan yang Hubungan penyimpangan- beresiko. penyimpangan beresiko Oke. tadi. Mungkin bisa hubungi kami di Komisi Penanggulangan AIDS. Jangan takut, kita tetap menjaga rahasia. Jadi kita tetap menjaga rahasia.
orang yang mau tes HIV seperti itu. Jadi kita nanti arahkan untuk tes ke layanan kesehatan. Nanti di layanan kesehatan tetap ada konseling dari tim kesehatan. Setelah itu nanti juga akan didampingi juga sama pendukung sebaya untuk hal pengobatan. Kalaupun masih di bawah umur, kita akan membantu dia untuk mencoba terbuka dengan orang tua seperti itu. Karena bagaimanapun kalau masih di bawah umur masih tanggung jawab orang tua ya. Jadi konsumsi ARV pun harus pengetahuan orang tua karena ARV itu banyak efeknya. Jadi banyak efeknya, nanti jangan sampai dari tim kesehatan itu disalahkan karena mengakses memberikan obat ya tanpa seizin orang tua seperti itu. Tapi satu hal, jangan takut ketika pengen mengetahui tes HIV ya. Nanti kalau memang bingung bisa hubungi ke kami Komisi Penanggulangan AIDS atau mungkin bisa DM dulu, bisa juga boleh. Bisa DM Instagram? Ya boleh. Apa itu Instagramnya? KPA_Kebumen. Iya. Ya. Jadi memang banyak sekali yang DM ke kita itu tanya-tanya apakah hal ini menular Mbak, hal ini menular, saya pernah seperti ini itu juga banyak sih. Ya pokoknya privasi itu pasti dijaga keamanannya betul. ya, Bu, Iya. ya. Sesuai dengan standar SOP-nya. Iya. Sesuai dengan SOP-nya. Kalau dari Mas Deni sendiri mungkin pesan untuk teman-teman remaja agar bisa terus berkreasi tanpa harus jangan sampai terkena HIV atau AIDS itu apa? Ya, kalau pesan untuk saya, untuk teman-teman nih ya, kalau misalkan yang di seukuran remaja SMP ataupun SMA, yang pertama kita kenali dulu siapa teman kita. Kita kenali dulu siapa lingkungan kita dan di mana kita tumbuh. Nah, dengan kita mengenali lingkungan, teman-teman segala macam, kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita kan sudah melewati masa-masa pubertas, masa-masa kita bisa membedakan mana hal yang buruk dan mana yang baik. Nah, ketika itu buruk, kita buang. Giliran kita baik, kita ambil. Seperti itu. Iya, luar biasa sekali Bu, Mas Deni. Saya senang sekali dan terima kasih sudah berkenan hadir di Span Fun Talk untuk memberikan edukasi kepada terutama adalah para siswa kita di SMP Negeri 7 Kebumen dan juga untuk masyarakat luas lainnya. Semoga nanti kedepannya semakin banyak orang yang peduli pada anak-anak kita ataupun pada remaja dan juga para pengidap HIV untuk tidak mengucilkan mereka tetapi lebih membuka diri untuk membantu mereka bisa segera bangkit kembali. Terima kasih Bu Fisti atas kehadirannya, Mas Deni. Semoga terus bisa menginspirasi, memberikan edukasi untuk lingkungan sekitar. Baik pemirsa podcast Span Fun Talk dimanapun berada, itulah dia bagaimana berapa begitu bahayanya HIV dan juga penularannya. Kalian para remaja harus bisa mencegah diri dengan perhatikan dengan siapa kalian bergaul, bagaimana pergaulan kalian, dan juga tentunya adalah meningkatkan keimanan kalian agar kalian bisa mencegah diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan takut ketika kalian pernah melakukan sebuah kesalahan, coba terbuka kepada orang terdekat kalian, pada orang yang bisa kalian percaya dan tentunya bisa memberikan solusi. Tidak hanya sekedar menjudge kalian, tapi pastikan bisa memberikan solusi dan insya Allah dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS ataupun Duta Pelajar HIV Kabupaten Kebumen akan siap membantu rekan-rekan agar terhindar dan semakin parah dari HIV/AIDS. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Jangan lupa subscribe kanal YouTube SMP Negeri 7 Kebumen dan bagi yang belum klik lonceng notifikasi, jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video berikutnya. Manda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.